Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Al-Quran, isi pokok Al-Quran, keistimewaan dan hikmah diturunkannya Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah momen ketika Al-Quran pertama kali diturunkan. Pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah momen resmi pelantikannya sebagai Rasul yang diutus untuk umat manusia. Sejak itulah penyiaran Islam pertama kali dimulai. Mulai dari dakwah sembunyi-sembunyi hingga dakwah secara terang-terangan. Sebagai kitab suci, Al-Quran berfungsi adalah sebagai landasan dasar ajaran Islam dan pedoman hidup manusia di dunia dan akhirat. Karena itulah isi Al-Quran tergolong lengkap, mulai dari sejarah, hukum, etika, dan lain sebagainya. Isi pokok dari Al-Quran. Secara umum, terdapat 6 isi pokok Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Yang pertama adalah akidah. Akidah atau tauhid mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari akhir dan takdir. 6 perkara ini dikenal sebagai rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan Islam. Selain itu, Al-Quran juga melakukan pembuktian bahwa Islam adalah ajaran agama yang benar dan harus diyakini keabsahannya. Kemudian isi yang kedua yaitu mengenai ibadah. Tujuan hidup manusia di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tertera dalam surah Az-Zariyat, yaitu ayat 51 sampai 56. Karena itulah Al-Quran menyebutkan sejumlah ibadah yang wajib dan sunnah dikerjakan umat Islam. Kendati demikian, ayat-ayat Al-Quran hanya menyebutkan secara umum dan tidak merincinya. Penjelasan yang mengatur ibadah-ibadah tersebut dijelaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian isi yang ketiga yaitu muamalah. Al-Quran juga menjelaskan mengenai muamalah dan hubungan sosial dalam masyarakat. Prinsip muamalah ini mengajarkan hubungan yang baik antar manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat secara umum. Kemudian isi yang keempat yaitu akhlak mulia. Salah satu tujuan Islam adalah menyebarkan akhlak yang mulia. Al-Quran menjelaskan mengenai akhlak-akhlak tersebut sebagai prinsip yang harus dijalankan oleh umat Islam. Kemudian isi yang kelima yaitu sejarah. Tidak hanya menceritakan mengenai kisah dan cerita-cerita umat terdahulu, Al-Quran juga memberikan beberapa prediksi masa depan, misalnya mengenai kejatuhan Romawi, ekspansi ke bulan, dan lain sebagainya. Kemudian isi yang keenam yaitu syariat. Al-Quran berisi syariat, hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, sosial, politik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk keistimewaan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW
yaitu sebagai kitab suci. Ia adalah landasan pokok dari ajaran Islam. Terdapat sejumlah keutamaan yang menjadikan Al-Quran bernilai agung dan istimewa. Adapun keutamaannya, yang pertama yaitu keaslian Al-Quran. Berbeda dari kitab-kitab suci lainnya yang sudah terdistorsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin keaslian dan keotentikan Al-Quran. Penegasannya tertera dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya, yaitu Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Keutamaan yang kedua, kandungan yang komprehensif. Dibanding kitab-kitab suci lainnya, kandungan Al-Quran sangat lengkap dan menyediakan pedoman dasar untuk menjawab seluruh problematika kehidupan manusia. Keutamaan yang ketiga, susunan bahasa yang indah. Tidak ada kitab suci lain yang sangat sastrawi seperti Al-Quran, namun juga mengandung esensi pokok yang penting sebagai dasar keislaman seseorang. Susunan bahasa yang indah dan sastrawi ini juga menjadi mukjizat Al-Quran, bukti bahwa Al-Quran merupakan kitab suci ilahi. Ini dijelaskan dalam surah Hud ayat 13. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya, Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar, yaitu Al-Quran surah Hud ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentang siapa saja yang dapat membuat surah semacam Al-Quran dan menyaingi susunan bahasanya yang indah. Namun, meskipun mushaf Al-Quran sudah tersebar di berbagai tempat di belahan dunia, hingga saat ini tak seorang pun yang bisa membuat semacam Al-Quran. Hal ini menandakan bahwa Al-Quran benar-benar mukjizat dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah dari diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai pedoman hidup umat manusia. Hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menjadi petunjuk umat manusia selama hidup di dunia dan agar selamat dunia dan akhirat. Demikian penjelasan tentang Al-Quran. Semoga bermanfaat. Amin.